Ini jam. Mana ini jam? Iya. Ini yang sudah ini 40 ini. 36. Udah itu. Sudah 38, Pak. 38. Ya. Iya. Sudah 38. Tuh deh. Kayak mana? Kesah. Ibu, Enggak ada nama. ini anak nggak ada namanya. Masa ada namanya ini. Ini anak-anak didampingi ibu-ibu enggak ini? Dampingi enggak? Dampingi, Pak. Dampingi ya. Ini Pak. Ya. Ini Rega Akbar ini dengan siapa ini? Ampul. Muhammad Rega Akbar. Ya, Muhammad Rega Akbar. Dengan siapa ini? Dengan mamanya, ibunya? Dengan mamanya. Mamanya. Oh iya. Ya. Beda belajar. Bapak, Ibu, suara saya dengar? Jelas, Bang. Bisa didengar? Bisa. Ya. Kalau sudah bisa dengar, kita mulai ya. Ya. Ini sudah Ya. 8:40. Nah, mulai saja. Tadi gini pencet. No. Bikin payah. Karena dari sana seperti ini. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu pendamping anak-anak kelas 1, juga bapak-bapaknya yang saya hormati, kepada guru SDN Negara hadir dan mengikuti Zoom. Saya hormati anak-anak semuanya, baik yang di Bagu, kemudian Cibolang dan lain-lainnya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bagaimana anak, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Senang enggak? Senang enggak begini, senang enggak? Senang. Senang. Alhamdulillah.
Itu. Akan mengganggu ya, akan mengganggu komunikasi kita pada pagi hari ini. Dan Ibu, alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari Kamis ini, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting. Di mana Zoom meeting ini sedianya akan dilaksanakan kemarin pada hari Rabu. Namun dari hari Senin ke hari Rabu masih di kalendernya masih kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Maka baru hari ini kegiatan meeting Zoom ini dapat dilaksanakan. Dan mungkin ini baru pertama kali di Kecamatan Muncang, khususnya tingkat sekolah dasar, itu bisa melakukan kegiatan Zoom meeting. Jadi saya sendiri sangat bangga dan berterima kasih kepada teman-teman guru di SD ini yang sudah begitu semangat dan memfasilitasi kemudian juga saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 1 yang saat ini sudah hampir 40 partisannya meluangkan waktu mengikuti kegiatan Zoom meeting. Mestinya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka. Namun kita maklumi bersama bahwa kegiatan tatap muka ini belum memungkinkan, ya, belum memungkinkan. Sebagaimana surat yang sudah saya edarkan, Bapak dan Ibu, yang merupakan pemberitahuan, dan itu merupakan surat terusan dari Bupati Lebak dan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, bahwa daerah-daerah yang lokasinya termasuk zona merah, maka agar melaksanakan pilihan kegiatan pembelajaran ini dengan daring. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, itulah yang kami laksanakan. Jadi mohon kesabarannya Bapak dan Ibu, dan kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir. Apalagi kita tahu bahwa pandemi yang sekarang ini variannya beda. Jadi anu anyar itunya juga HP. Jika HP anu anyar. Itu namanya variannya varian Delta yang dari India. Ya, yang dari India. Maka Bapak dan Ibu, selama masa pandemi ini, sementara ini
Saha, Ya, Mijuki. Oh, Wipi. beserta Bapak dan Ibu guru menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Memang pembelajaran secara daring ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Apalagi untuk anak-anak yang baru masuk kelas alias kelas 1. Di mana kelas 1 ini biasanya dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu itu lebih banyak mendapatkan bimbingan pembelajar secara tatap muka itu dari guru kelas 1. Itu beberapa tahun yang lalu. Maka karena pandemi ini, maka kemungkinan besar peranan Bapak, Ibu, atau mungkin kakak-kakak dari anak-anak kelas 1 ini itu lebih banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah. Bimbingannya di rumah lebih banyaknya. Ya. Makanya Bapak dan Ibu mohon bersabar lah. Mohon bersabar. Sing tekun membimbing anak-anak di dalam rumah. Memang sulit sekali. Jadi sekali saya paham, sulit sekali memberikan pembelajaran kepada anak-anak terutama kelas 1. Makanya kami sedang memikirkan, sedang menggodok dengan Bapak dan Ibu guru agar ini baru rencana ya, agar khususnya kelas 1 sedang dicarikan solusinya supaya ada pembelajaran tatap muka. Ini mohon doanya dari semuanya, ya. Mohon doanya nanti kalau pandeminya sudah mereda, khususnya kelas 1, walaupun zonanya, apalagi kalau zonanya sudah turun, khusus untuk kelas 1, itu kami rencanakan akan PTM, ya, pembelajaran tatap muka. Nah, baik kepada Ibu. Tadi gambar tadi. Pada kegiatan Iya, orang tadi aktif tuh lagi mikrofon. dengarkan dulu ya. Pada kegiatan Zoom meeting ini, inti pokoknya kami ingin memperkenalkan diri khususnya tentang lingkungan yang ada di sekolah ini. Terutama ini kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali menitipkan putra-putrinya di SDN 1 Sukanagara. Kalau yang sudah punya anak ada di kelas 2, kelas 3, kelas 6 itu tidak, artinya sudah banyak mengenal. Tapi untuk yang baru menitipkan anaknya di sini, ini mungkin baru pertama kali mengenal SDN 1 Sukanegara. Maka supaya lebih jauh tentang SDN Sukanegara ini akan saya paparkan sebagai berikut. Bapak dan Ibu, jumlah kelas 1 yang sudah resmi diterima dan sudah kami laporkan itu seluruhnya 55 orang. Win ya, 55 orang ya. Masih ada 1, jadi udah 56. Dan ini murid baru terbanyak di Kecamatan Muncang. Ini alhamdulillah 56. Di satu sisi kami bangga masyarakat banyak menaruh kepercayaan menitipkan putra-putrinya di SDN 1 Sukanegara. Di sisi lain kami bersedih
kami tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena situasi dan kondisi pandemi ini. Ini alhamdulillah jumlahnya sudah 56. Dan kalau menurut aturan ini harus dibagi minimal 3 rombel ini. 3 rombel ya. Ini 3 rombel juga sudah gemuk. Mestinya 18. Mestinya 18. Jadi nanti kalau masuk kelas, itu kelas 1 itu butuh guru 3 orang. Guru yang sudah senior, guru yang sudah punya pengalaman, itu yang dipercaya menjadi guru kelas 1. Jadi di SD ini ada 2 perhatian guru ini. Menempatkan guru. Pertama guru kelas 1, kemudian ya, kalau dulu itu guru kelas 6, yang keduanya sekarang ini adalah guru kelas 5. Jadi 1-5, 1-5. Kenapa 1? Harus guru yang sudah senior karena pengalaman ya. Karena pengalaman ini sangat menentukan keberhasilan dan tidak keberhasilan membimbing putra putri Bapak dan Ibu. Ai pelajaran mah gampang kelas 1 mah. Diajarkan nulis, cara nulis. Tapi kan kalau tidak tahu caranya susah. Ada menulis di udara dulu seminggu, pelemasan tangan. Cara megang. Guru pilihan. Makanya jatuh ke Ibu Iin sebagai guru kelas 1. Kemudian guru kelas 5. Kenapa sekarang kelas 5? Karena aturan baru sekarang ini ujian itu di kelas 4, maksud kelas 4. Jadi ujian baru sekarang itu di kelas 4 yang dikenal dengan AKM. Kalau kelas 5 ya? Di kelas 5, maaf, di kelas 5. Kalau dulu ujian itu di kelas 6, sekarang ini di kelas 5. Dan tahun ini kita akan memulai dengan ujian anak-anak kelas 5 dengan menggunakan perangkat komputer. Jadi anak-anak ujiannya pakai komputer. Jadi apa namanya? Ngeri ya. Jadi makin ke sini, zamannya makin maju, apa namanya? Maka ujian pun sekarang ini sudah menggunakan teknologi. Tidak bisa lagi dibuledan ABCD. Ini akan dimulai pada bulan Oktober. Nah, Bapak dan Ibu yang punya anak kelas 5, kalau nama-namanya sudah ada. Sudah dari Jakarta nama-namanya sudah ditentukan. Nanti ini akan kami latih dulu di sini anak-anaknya dengan komputer. Alhamdulillah kita komputernya ada. Kita punya komputer 28. Jadi cukup untuk anak-anak ini. Oke, Bapak dan Ibu ya. Di grup kelas 1 dan kelas 5 ini mendapatkan prioritas. Bukan yang lain tidak diperhatikan, hanya prioritas. Di dalam anak tema anak bungsu. Beda kan anak bungsu ya? Diperhatikan anak beda, nyebut naga beda. Makai ucu segala macam. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran di SDN 1 Sukanegara ini yang jumlah muridnya sebanyak 302 orang. Jadi nambah lagi nih murid ini. Itu dibagi kepada sementara ini dibagi ke dalam 10 rombel. Kelas 1 ada 2 rombel, kelas 2 ada 2, kelas 3 1 rombel, kelas 4 2 rombel, kelas 5 1 rombel, kelas 6 2 rombel. Seharusnya
Kalau 300 itu mestinya ada 15 rombel. Tapi karena gurunya tidak ada, ruang kelasnya tidak ada, maka untuk tahun ini dibagi ke dalam 10 rombongan pembelajaran. Ya. Nah, untuk mensukseskan itu, kita punya ruang kelas yang bisa digunakan ini untuk pembelajaran hanya 7 kelas. Jadi bayangkan oleh Bapak dan Ibu, kalau anak-anak ini masuknya pagi semua, maka di dalam satu kelas itu penuh. Haririn, papas sedak. Apalagi kelas 1. Bayangkan, satu kelas yang dari sananya dulu dirancangnya untuk 40 orang, sekarang mau tidak mau harus 56 orang. Makanya terkadang kita untung ada pembelajaran daring. Karena dengan daring ini tidak memerlukan ruang kelas. Kemudian dari 350 ini ruang kelasnya yang tersedia ada 7. Kemudian kita juga punya ruang laboratorium, ruang komputer. Hanya sekarang ini kondisinya rusak. Jadi bangunnya sudah banyak yang retak. Maka sementara ini komputer yang jumlahnya 28 itu kami simpan di gudang dulu, diamankan. Nanti kalau pembelajarannya sudah normal, nanti anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan dikenalkan menggunakan sistem komputer. Kita layarnya sudah punya, ya. Kemudian itu infokusnya sudah ada. Sebenarnya tinggal ya, tinggal jaringan WiFi-nya sudah tersedia. Hanya kita terkendala dengan situasi pandemi dan ruang komputer itu sendiri yang masih rusak. Jadi kita berdoa ini, mudah-mudahan ini yang kelas 1 ini, mudah-mudahan kelas 2-nya nanti pembelajarannya sudah menggunakan komputer. Bahkan Bapak dan Ibu gurunya, semuanya, hampir semua ya, bukan semuanya, 80% sudah siap menggunakan laptop. Jadi Bu Iin sudah pegang laptop. Nanti ngajarnya pakai laptop nanti kalau sudah tatap muka. Bu Oja menggunakan laptop. Umi juga menggunakan laptop. Jadi anak-anak akan senang dengan pembelajaran nanti. Sudah pegang semuanya ya, laptop. Kemudian Bapak dan Ibu, sarana pendukung-pendukung yang lainnya, kita punya toilet, kamar mandi yang paling gagal lah di Kecamatan Muncang. Anak-anak kelas 1 sudah pernah melihat belum toilet yang bagusnya? Belum ya? Belum. Ya, nanti kalau sudah masuk. Belum. Jangan matikan itu. Kemudian juga Bapak dan Ibu, sekolah ini kita juga didukung dengan sarana-sarana yang lainnya.
Yang semuanya dukungan itu juga termasuk juga perpustakaan dengan bukunya yang sudah ditambah lagi. Sudah berapa dus kemarin. Jadi semuanya itu sarana-sarana pendukung untuk menghasilkan anak didik yang cerdas. Ya. Jadi kami dengan guru-guru punya komitmen, punya keinginan, punya cita-cita agar anak yang keluar dari sini menjadi anak yang cerdas. Tahu cerdas? Tahu. Pinter ya. Pinter. Cerdas jasmaninya, cerdas rohaninya. Kemudian juga anak yang terampil. Kemudian anak yang religius. Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Ujangnya mati. Punya Pak Ujang Nggak ada suaranya. Punya Pak Ujang lagi mikrofon. Ada suaranya ada? Ada. Ada Pak. Ada. Ya udah ya. Iya, Jadi Pak. anak-anak yang keluar dari sini, Bapak dan Ibu, diharapkan menjadi anak yang cerdas, yang inovatif, yang terampil, yang religius. Religius itu yang agamanya bagus. Bangga kita punya guru agama yang senior ya. Di sekolah-sekolah yang lain banyak yang tidak punya guru agama karena pensiun. Nah itu visi kita ke depan, harapan kita ke depan, anak-anak keluar dari sekolah ini. Nah semuanya ini terwujud, insya Allah terwujud, tentu saja dengan bantuan dan kerjasama dengan Bapak dan Ibu semua. Jadi lamun cek dina bobogohan tema, ya kita ke pacaran ini zaman baheula. Jadi harus tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Jadi lamun keprok teh kudu ada pasangan gitu. Harus ada pasangan. Makanya semua visi ini terwujud, insya Allah akan terwujud dukungan dari Bapak dan Ibu. Dukungan memberikan memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada anak-anak di rumah. Jadi di sekolah itu digunakan oleh kami untuk menggoda putra-putri di rumah bagian Bapak dan Ibu. Itu ya. Nah, sebagai gambaran Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tahu ini, bahwa di tahun sekarang ini, di tahun pelajaran 2021-2022, sekolah menyelenggarakan pembelajaran itu yang efektifnya hanya 109 hari di semester 1 dan 92 hari di semester 2. Jadi jumlahnya 201 dari 1 tahun yang 356 hari, maka yang dipakai oleh sekolah itu hanya 201 hari. 281. Itu yang dipakai oleh sekolah. Sisanya dipotong oleh libur. Ada libur semester 1, libur semester 2, libur sekitar Idul Fitri, dan ada libur panjang seperti yang kemarin ini. Ya. Jadi tina 350 genep itu jampleng sekolah sadayana. Yang digunakan oleh sekolah kali lagi hanya 281. Sudah aktifkan. Batul. Pasti aktifkan bisa. 281 ini jumlah minggu yang dipakai atau yang efektif
di semester 1 ini hanya 21 minggu. Sedangkan di semester 2 ada 17 minggu. Berikutnya, Bapak dan Ibu, sekolah juga walaupun di masa pandemi ini tetap menyelenggarakan penilaian. Sebab lamun teu aya penilaian, rek kumaha engke naikeun kelasna. Ya. Kita menyelenggarakan penilaian. Nah, penilaian ini atau ulangan ini ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan semester. Nah, ulangan harian ini ulangan yang dilaksanakan sehari-hari oleh guru kelas masing-masing. Berdasarkan tema ya. Setiap satu tema itu ada 1 kali ulangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengirimkan tema kepada Bapak dan Ibu melalui WA, melalui grup. Nanti kalau sudah 1 tema, maka anak-anak itu ulangan. Ya. Kalau sudah 1 tema itu ulangan. Nah, biasanya ada 4 tema. Ada berapa tema sekarang? Ya, itu ada 4 tema. Jadi di semester 1 ini ulangan hariannya ada 4 kali. Ada orang tua yang berkata begini, Pak, tumeureun cenah lamun di imah mah ulanganana digaweana ku kolotna. Nah, itu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Lamun hayang kita ingin tahu anak kita yang sebenarnya, jangan 100% diberitahu. Misalnya 5 tambah 5, sabarina 5 tambah 5 10 usian. Menulisna Bu. Angka hiji jeung 0. Jadi ulah 100% di bejaan ku Bapak sareng Ibu. Itu ya. Kalau kita tidak mau menipu anak kita. Itu ulangan harian. Ada juga PTS, penilaian tengah semester. PTS semester 1 akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 September. Malam ini ya, ini Juli. Juli geus ditungtung ya. Agustus, September, tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi melaksanakan PTS. Kemudian itu di apa namanya? Di semester 1. Di semester 2-nya itu pada bulan Maret tanggal 7 sampai dengan 12. Sedangkan penilaian akhir semester itu dilaksanakan di bulan Desember. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Bagi rapota beres eta mah. Tanggal 6 sampai 11 Desember. Kemudian penilaian semester di semester 2 itu bulan Juni. Tanggal 6 sampai dengan 11. Itu penentuan naik dan tidak naik. Jadi asa sakedeung ya. Asa sakedeung. Saya ulangi ya. PTS semester 1 September tanggal 13 sampai 18 September. PTS semester 2 tanggal 7 sampai 12 Desember. Penilaian semester di semester 1 tanggal 6 sampai 11 Desember. Penilaian semester di semester 2 bulan Juni tanggal 6 sampai 11. Nah, karena ini ulangan baik PTS maupun penilaian akhir semester, kami akan direncanakan seperti tahun-tahun yang lalu, bukan lagi secara daring, tapi secara tatap muka. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi ulangan mah engke baik PTS
maupun akhir semester direncanakan akan tatap muka. Jadi kayak kadalari baru dakna dengan aturan protokol yang ketat. Ya. Nah, ini saya mohon nanti Bapak dan Ibu, kalau nanti ulangan PTS di bulan September, saya mohon jangan seperti kemarin bagi raport. Masih banyak yang berkerumun di hadapan pedagang. Kita ini di pinggir jalan. Kalau ketahuan ada kerumunan-kerumunan, selain sekolahnya nanti kena sanksi, kayak orang lamun minta izin pembelajaran tatap muka, bisa diizinan. Tentunya. Makanya punten mungkin mah. Disubmit. Udah masuk kan? Gimana? Udah masuk di meeting Zoom-na? Termasuk? Jangan dekat perasaan. Saya suaraan. Ini Pak Ujang nggak ada suaranya, Pak. Lagi mikrofon. Sekarang ada? Ada, Pak. Ada. Coba Khalifah. Lambaikan tangannya Khalifah. Lambaikan tangannya. Oh iya, betul ada ya. Olivia, coba Olivia. Belum. Mana Olivia? Olivia ada, ya ada. Ya, sapuan ya. Opo ada Opo. Ngalamun bae Opo. Opo. Kaisa. Iriani ada. Wah, lambaikan tangannya. Ini. Ya. Teruskan ya. Buin, lambaikan tangannya Buin buat semua. Coba Buin. Wah. Semuanya lambaikan tangan. Coba semuanya lambaikan tangan. Sudah. Lanjutkan ya. Jadi nanti sekali lagi kalau nanti ulangan baik maupun semester kami akan rencanakan secara tatap muka. Video ngerjakin soalnya. Nah, diharapkan nanti supaya kita dapat izin untuk pembelajaran tatap muka, anak-anak ke sekolahnya jangan bawa jajan. Sebab nanti berkerumun di hari bawa bekal dari ya. Nanti dinilai sama ibunya. Dinilai. Jadi nanti dinilai langsung oleh Bapak dan Ibu guru. Bagaimana nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendampingi putra-putranya di rumah, berhasil nggak nih? Nanti akan dites oleh ibu guru ya. Makanya Bapak dan Ibu harus tekun ini. Harus tekun. Wayahn ada memang situasinya seperti ini ya. Situasinya seperti ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, karena kita akan melaksanakan pembelajaran ini secara daring, yang menurut informasi awal, daring ini akan sampai tanggal 20 Juli. Nanti setelah tanggal 20 Juli, berarti Lebaran hajinya. Ya. Haji, nanti kita tunggu informasi berikutnya. Apakah sekolah oleh Pak Camat ini, oleh Pak Camat, oleh Puskesmas, oleh polisi, oleh Koramil,
boleh melaksanakan tatap muka atau tidak. Ya. Nanti katanya kalau nanti diperpanjang, tapi berita-berita yang masuk sekarang ini panjang 1 bulan lagi. Pak. Nah, nanti kalau ini diperpanjang, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka, berarti kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran daring ini, saya pesan. Pertama, agar Bapak dan Ibu bijak memanfaatkan alat komunikasi ini. Maksudnya begini, sekiranya itu sudah selesai pembelajaran, tidak diperlukan lagi dalam pembelajaran, anak jangan dibiarkan terus-terusan bermain dengan HP. Jadi kita harus bijak. Sebab kalau sudah main HP, anak-anak itu bisa pijit sana, pijit sini. Sudah mulai ke dunia luar. Dikhawatirkan menonton gambar yang belum pantas ditonton oleh anak-anak. Jadi Pak Ibu harus bijak ini ya. Guys, beres lah pembelajaran, ambil lagi. Yang kedua, HP yang ada di rumah ini berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru hanya untuk pembelajaran. Hanya untuk pembelajaran. Hal-hal lain yang di luar pembelajaran, misalnya contoh, keluhan Bapak dan Ibu, keluhan lain pembelajaran, keluhan rumah tangga. Keluhan rumah tangga disampaikan di sini. Atau saling, saling mengejek, saling menghujat antar grup, jangan ya. Jadi hanya digunakan untuk pembelajaran. Misalnya untuk mengabsen, untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, hal-hal lainnya saya harapkan tidak menggunakan HP ini melalui grup. Kan kalau di grup itu, kalau yang satu memunculkan informasi, maka akan terbaca oleh semuanya. Misalnya, misalnya orang tua A hendak tak guru, marah ke guru di WA, maka marahnya itu akan diketahui oleh anggota grup. Ya. Tuh. Kemudian HP ini juga jangan digunakan untuk hal-hal lain komunikasi antar teman yang seharusnya japri, ya mah japrian di grup. Kasihan kepada Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru ini kalau harus milih kerja itu mendingan tatap muka, menyarekan langsung ketinggali budakna, ketinggali budakna, itu ya. Sedangkan tatap muka itu nggak bisa. Terus kalau mau meriksa hasil pekerjaan anak itu lebih enak langsung periksa. Tapi kalau melalui ini rumit. Terkadang HP Bapak dan Ibu juga, Bapak dan Ibu guru ngaheng. Sertain grup. Grup kelas, grup selembur, grup pembaturan sekolah, dan sebagainya. Jadi saya mohon ya Bapak Ibu, bijaklah menggunakan HP sebagai alat komunikasi. Jadi harus bijak. Yang berikutnya Bapak dan Ibu semuanya. Itu HP sudah ya. Yang berikutnya nanti
Kalau Bapak dan Ibu menemui kesulitan, ya, menemui kesulitan, sulit menggunakan alat komunikasi, silahkan datang ke sekolah. Ini yang tidur, ada yang tidur siapa? Jadi silahkan datang ke sekolah dengan tetap menjaga prokes, ya, menjaga protokol kesehatan, dan kalau tidak ada sinyal atau misalnya pulsanya habis, datang saja ke sekolah. Insya Allah kami dan Ibu Guru baik hadir di sekolah melayani Bapak dan Ibu semua. Karena kami ini pelayan Bapak dan Ibu, pelayan masyarakat. Kami harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semua. Sementara itu ya Bapak dan Ibu, yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah saya ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Ian dan oleh Ibu In. Ada 2 lagi pembicara. Santai saja ya. Yang mau sambil ngopi silahkan. Yang sambil makan silahkan. Yang sambil minum yang lain-lainnya silahkan. Jadi setelah saya ini ada Pak Sulian yang akan bicara dan ada Ibu Iin. Nanti ada masalah-masalah apapun kalau Bapak dan Ibu, silahkan gunakan forum ini untuk tanya jawab. Nanyakan, Bu, kami daringna make naon. Nanti ada penjelasan dari Bapak dan Ibu Guru. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Bu Win. Oh iya. Pak Sulian silakan Pak Sulian. Dengan Pak Sulian ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya hormati, guru kelas 1 yang saya hormati, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ini adalah baru pertama sekali di Kecamatan Muncang, baru SD kita melaksanakan meeting tentang pembelajaran di kelas 1. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti tentang hasil meeting Zoom ini. Kita harus bagaimana, mungkin nanti akan dilanjut dengan kelas-kelas yang lain. Akan tetapi karena ini adalah permulaan, kami harap dari pihak sekolah untuk kelas-kelas yang lain juga harus berpartisipasi aktif karena keadaan sekarang memaksa kita untuk seperti ini. Bapak dan Ibu orang tua siswa, nanti pembelajaran di kelas 1 akan disesuaikan karena kita banyak, ada 56 orang yang masuk terdaftar di kelas 1. Alhamdulillah diterima semua. Tadi sudah dibicarakan oleh kepala sekolah. Selama 3 hari ini tidak ada materi ya, tidak ada materi pelajaran. Hanya link Zoom saja, link Zoom dan absen yang baru diberikan. Ya. Nah, mungkin besok atau lusa sudah ada materi pelajaran.
Karena kelas 1 ini, seharusnya kelas 1 itu tatap muka. Ya. Tatap muka. Kenapa? Karena tadi udah dibicarakan. Untuk menulis huruf A, angka 1, ya, itu tidak bisa melalui meeting Zoom seperti ini sebetulnya. Harus tatap muka langsung. Tapi yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh guru kelas 1. Harus bagaimana nih nanti pelajarannya. Dan kami, pihak sekolah, mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Kudu kumaha iya. Ngajarna kudu kumaha, apakah tatap muka terbatas atau seperti yang tahun kemarin kelas 1 itu apa namanya? Luring, berkunjung ya. Gurunya itu berkunjung ke sana mengajar gitu. Tapi kayaknya kalau mengajar gurunya hanya mungkin susah ya, sekarang susah. Nanti sistemnya akan dibicarakan dibahas oleh guru kelas 1 ya, guru kelas 1. Itu mungkin tambahan dari saya. Silakan ke Bu Iin. Bu Iin lanjut. Suaranya jangan di-mute Bu Iin. Dibuka, suaranya dibuka. Silakan Bu Iin. Bu Iin mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, kepada Pak Sulian yang sudah memberikan pencerahan. Dan terima kasih pula kepada Ibu dan Bapak yang telah mendampingi anak-anaknya. Dan tak lupa kepada anak-anak semua yang sudah ceria, yang seharusnya ada di kelas ini, semuanya sekarang di lockdown. Tapi semoga tidak mengurangi gaya belajarnya ya Bu. Saya akan membahas tentang yang pertama, absensi. Untuk absensi, linknya sudah dibagikan, sudah di-share ke grup, dan tolong jangan dihapus ya Bu. Dikasih bintang aja. Dikasih bintang, nanti yang lain bisa dihapus, tapi yang linknya tidak dihapus. Jadi tidak minta-minta lagi. Bukan berarti kami tidak mau diminta ya Bu ya, bukan. Tapi alangkah baiknya kalau seperti itu. Dan tiap pagi selalu diingatkan untuk mengabsen. Bagi yang belum pernah mengabsen, tolong yang dekatlah rumahnya di Koet ya Bu, di Koet pangabsenkeun. Kasihan. Bisa kan Bu berbagi? Halo. Hai. Bagi yang belum bisa mengabsen, tolong di Koet Bu ya, pangabsenkeun. Gak apa-apa kan ya Pak Sulian ya? Satu HP berapa, bisa ngabsen berapa HP ya? Berapa orang ya? Gak apa-apa. Ya, bisa itu ya. Yang satu absensi, yang keduanya kita tentang pembelajaran daring. Tadi sudah dibahas sama Pak Sulian tentang pembelajaran daring, sama Pak Kepala juga. Kalau tahun kemarin kita bisa secara luring, jadi enak Bu. Walaupun saya udah izin kadek-kadek itu, tapi enak. Saya bisa bertatap muka dengan murid, dengan orang tuanya, bisa bersilaturahmi. Saya tahu rumah si A, rumah si B, semuanya tahu. Tapi sekarang sepertinya tidak bisa Bu, secara luring.
luar jaringan, saya yang ke sana tidak bisa sekarang, Bu. Kalau pembelajaran daring, otomatis saya ngirimnya lewat HP. Jadi tolong untuk tahun kemarin yang nulisnya itu, Bu, bukan muridnya, bukan anak kita, tapi orang tua. Untuk tahun ini saya mohon ya, Bu, anaknya yang nulis ya, Bu. Biar jelek, biar acak-acakan, biar apa. Yang penting anaknya supaya mau. Supaya nanti ketika masuk ke kelas, dia tidak kaget. Biarkan anak kita yang mandiri. Kata Pak Kepala tadi, kita cukup mendampingi, jangan 100% dikerjakan oleh orang tua. Saya tidak akan banyak dalam memberi tugas karena tahu banyak keluhan-keluhan dari orang tua. Kalau katanya kebanyakan, cangkel lah, anaknya nggak mau lah. Bu, kalau anaknya tidak mau menulis, jangan dipaksa. Jangan dipaksa kalau hari itu harus beres. Tidak, Bu. Jadi sahayuna. Kita bujuk. Supaya dia mau. Nggak dipaksa, Apa namanya, nulis. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran daring ini, jangan di-share ke sini hasilnya ya, Bu. Penuh memori saya, Bu. Penuh. Berat ngeheng. Tolong nanti ditulisnya di buku aja. Di buku, nanti di situ ada tema 1, khusus tema 1. Tema 1 itu 1 buku aja, Bu. Jadi mencakup semuanya. Semua tema 1 ada 1 buku ini. Nanti pelajaran PJOK, olahraga, sama pelajaran UMI, PAI, SBDP, itu lain lagi. Jadi bukunya ada 3. 1 buat tema, yang 1 PJOK, yang 1 lagi PAI. Bagian UMI. Kalau PJOK itu tiap hari Senin. Itu PJOK ya. Tiap hari Senin, kalau PAI tiap hari Sabtu. Nah, kalau pelajaran tema 1 yang saya nanti share di grup, tolong ditulisnya nanti di buku. Per 2 minggu sekali, tolong dikumpulkan ke sekolah. Saya standby di sekolah, Bu, tiap hari. Jadi sekali lagi, kalau tema 1 itu per 2 minggu. Nanti hari Minggu sekarang, 1 minggu sekarang tidak, 1 minggu hari Sabtunya lagi nanti dikumpulkan. Nanti saya share kapan mengumpulkannya. Jangan lewat HP ya, Bu. Dikumpulkannya. Dan untuk ini saya udah nge-WA di grup. Tolong dikasih nama anaknya, Bu. Nanti saya kasih nama di sininya Mamah Anu, Mamah A, Mamah B misalnya. Jadi enggak seperti di sini. Ada Opo. Ada ini apa namanya? Bukan nama anaknya. Ya. Ada Siti Nurholifah. Siti Nurholifah itu kan tetehnya ya kalau nggak salah. Itu ya. Jadi Bu, ini nomor Anu misalnya ya. Nanti saya di-sub di sini ya, Bu. Jadi tahu, oh ini mamahnya A, mamahnya B gitu. Bisa kan, Bu? Bisa. Dan untuk pembelajaran daring, Ibu ada pertanyaan tidak? Harusnya gimana? Takutnya saya punya kelemahan dan Ibu
punya ide seperti apa? Silakan. Ada pertanyaan? Ada ide apa gitu? Ada, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Apa penjelasan saya kurang jelas? Jelas. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup. Mengenai daring. Bu, mendingan gini gitu, masukan gitu, Bu. Masukan dari orang tua. Saya harusnya bagaimana gitu. Ada. Kalau anak takutnya ada apa namanya? Gimana sih yang punya pikiran apa gitu, Bu? Dikemukakan sekarang gitu. Soalnya kalau di grup nanti saya susah menjelaskannya. Ada? Sudah cukup, Bu, kayaknya. Oh, berarti udah paham ya? Maksudnya Ini udah ini paham. ya. Insya Allah Paham ya? harus siap daring. Kenapa, Bu? Siap gak siap harus siap daring, Bu. Ya. Kalau nggak bisa luring. Kali-kali kunjungan, Bu. Saya mau tiap hari kunjungan. Tapi kalau Kali-kali. Kalau tidak memungkinkan gimana? Iya, Insya benar. Allah nanti kalau saya minta izin ke Pak Kepala, kalau kata Pak Kepala oke. Ya. Oh iya, Kalau untuk bersama mengumpulkan menguring tugas gitu, nanti Bu. ya, Bu. Mengumpulkan tugas ya. Kelompok dari Bagu misalnya, perwakilannya siapa gitu, kumpulnya di mana? Kumpulkannya di siapa gitu. Nanti perwakilannya yang datang ke sekolah. Menyerahkan tugas. Sekolah kemarin. Sekolah. Memang itu mau tanya saya ya atas nama Elvira, mohon maaf tadi ID-nya saya lupa. Itu ID-nya udah di grup, tinggal dimasukin lagi. Buin, suaranya Buin, Punten saya Buin, suaranya. Jangan dain Mut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari orang tua siswa atas nama Elvira Noropa. Mohon maaf ini ID tadi saya berubah Bu ya. Kalau saya rubah lagi nanti atas nama anak saya harus keluar lagi gitu. Insya Allah kalau ada meeting lagi nanti saya rubah atas nama anak saya. Ini tindak lanjut atau menanggapi perihal Bu ya untuk kelas 7 memang agak kurang efektif Bu ya. Anak-anak itu mungkin butuh bimbingan dulu, tapi kembali lagi ke kita lihat situasi dan kondisi karena apalagi sekarang PPKM dibatasi gitu ya, tidak boleh ada aktivitas di sekolah, makanya mungkin Ibu punya inisiatif tadi daring, tapi kalau bisa gimana pun caranya, entah itu istilahnya 1 minggu 2 kali atau sekali, kalau bisa istilahnya Jadi ada pertemuan. Iya, saya setuju kalau begitu ya benar. Gitu Bu ya. Ya. Kalau misalnya kita 1 minggu dalam 6 hari daring, kan mungkin kelas 1 SD tidak tahu perkembangan anaknya bagaimana gitu. Jadi kalau kunjungan ke tiap zona, misalkan Bagu Cibolong kumpul di mana kata Ibu tadi. Nah, jadi sekalian mengecek kemampuan dasar anak gitu. Mengetahui, oh si anak ini misalkan udah mampu baca atau si anak ini belum mampu baca. Jadi mungkin Ibu bisa saran ke orang tuanya agar lebih dibimbing, lebih ini lagi gitu, lebih fokus lagi gitu.
Jadi itu mungkin masukan dari saya. Ya. Karena kami juga selaku orang tua mau maklumi dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi sistem daring mungkin terbaik gitu untuk mengantisipasi kerumunan atau memutus rantai penyebaran virus gitu diantaranya. Tapi kalau bisa jangan satu minggu itu atau setiap hari gitu. Kalau bisa dari 1 minggu itu ada 1 hari atau 2 hari ada luringnya gitu kunjungannya gitu. Mungkin hanya itu saja masukan dari saya. Mohon maaf, bukan istilahnya saya menggurui, tapi mungkin itu hanya sekedar masukan Bapak Ibu ya. Gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak boleh? Ibu Yang izin menambahkan. ya, ada yang menambahkan? Enggak, ini untuk memberitahu untuk Ibu Siti Rohmah, kalau untuk mengganti nama tidak usah keluar video, bisa langsung username ngegantinya. Ini punya Reja juga nggak bisa ada namanya ini, Bu. Bisa, itu ada di titik atas, tinggal diganti username-nya, jadi tidak usah keluar videonya. Oh iya nanti di ini lagi ya. Makasih Neng ya. Ya. Saya. Ini nu Reja ge teu tiasa tadi getos di iya. Ada yang menambahkan lagi? Silakan mumpung masih ada waktu sedikit lagi nih. Sudah 9.46, masih ada waktu sedikit lagi yang ingin Iya, menambahkan. jadi yang tadi Ibu Elvira sampaikan, mending gitu aja Bu, daripada daring seminggu 6 hari daring aja kan. Jenuh ke anaknya juga. Jadi mungkin kalau bisa mah memohon ke Pak Ujang juga seminggu 2 kali itu minimal ada luringnya. Jadi Bu Guru bisa mengetahui perkembangan anak. Soalnya nggak bakalan mungkin gitu Bu, 100% anak mau daring di rumah 6 hari itu gitu. Pasti ada jenuhnya gitu kan. Hitung-hitung biar tahu sama ibu guru, sama teman-teman gitu. Kalau di HP buktinya nih mama-mamanya kan yang ini. Anaknya jojong banget. Ya, jadi nanti gitu Pak aja. Kepala Pak Kepala yang menjawab. Ya, betul Ibu. Ya. Bu, masih didengar suara saya? Masih Pak, masih ada. Ya, alhamdulillah. Ini masukannya dari Ibu Siti Rohmah dan Ibu siapa tadi nih? Ini namanya Reja. nggak ada ini. Hah? Iya, Bapak, itu gaduh Reja Apriliana teh aya namana pugu ieu. Aduh, ya. Nanti di Terima kasih masukannya ya. Ya. Iya. Harapan Ibu di bahan kami untuk dibahas di sekolah dan nanti akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nanti kalau sudah ada sinyal dari sana boleh seperti itu. Kami juga sangat gembira lah. Sangat gembira teknik yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Hanya nanti Bapak dan Ibu seandainya nanti ada tatap muka penuh, misalnya ini sekolah membuka tatap muka penuh, tapi ibu, bapak khawatir, ya, khawatir anaknya takut terkonfirmasi oleh yang lain, maka boleh bapak lapor kepada kami, anak saya tidak akan belajar di sekolah, itu boleh ya. Pilih ya mang kayak tatap muka, tapi ibu masih kena siun, misi siun KTP-an ku batur kene, itu boleh nanti tidak melakukan pembelajaran tatap muka dan moal dialpakeun sebaliknya. Ya terima kasih. Ada lagi? Udah kayaknya Pak cukup. Cukup Pak. Cukup Cara Pak. seperti ini bagus nggak nih? Kalau nanti rapat seperti ini 2 bulan lagi misalnya bagus nggak? Bagus. Bagus. Bagus Pak ya. Keseringan Pak, tergantung Pak.
sinyal. Iya. Mudah-mudahan sinyalnya Bisa bersahabat. sebulan sekali atau 1 semester 2 kali. Ya. Tempat ini aja. Apa Iya, namanya? saya juga. Kali ini aja, Pak. Saya juga merencanakan nanti Walaupun dengan anak cuma kelas 5 dibatasi. nanti. Dengan anak Nanti akan kelas 5 dibuatkan untuk satu sekolah 300 orang gitu Pak. Rapat orang tua melalui ini aja Pak, meeting Zoom. Ya, mudah-mudahan. Kasihan Pak yang nggak punya paket. Bareng, barengan. Ke sekolah di sini, paketnya di sini banyak. Cukup di sini. Gaptek, Bapak. Hah? Gaptek. Iya. Kan ditambah Saya yang nggak punya HP juga Taunya, Pak. Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak dan Ibu ya, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mengorbankan paketnya selama hampir 2 jam ya. Terima kasih, mohon maaf ya. Punten kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Terima kasih. dari ngopi. Pak Dede, kan Pak Dede ada gigireun, Elvira, Bapak ada di gigireun. Saya. Oh gitu saya. Ini satu lagi ya. Ini masalah kaos olahraga. Kalau banyak yang mesannya akan saya pesankan konveksi kaos sama batik. Kapan dipakainya, Bu? Kan situasinya belum memungkinkan. Terkecuali Ibu udah mau kunjungan, baru kita bisa masuk sekolah. Ya, saya mah cuma menyampaikan aja. Ya, Bu. Kalau bisa buatan aja nggak apa-apa Bu, karena istilahnya kita udah sekolah di sana, udah pasti kan ada sewaktu-waktu ada pertemuan gitu Bu ya. Pasti mungkin mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, PPKM udah mulai apa namanya, udah kan sampai tanggal 20 Bu ya, mudah-mudahan tidak diperpanjang gitu. Pasti kan ada linknya gitu, kita kan ke sekolah gitu anak, pasti apa namanya, untuk seragam kan dari hari Senin, Selasa mungkin putih merah, Rabu Kamis batik, atau misalkan nanti ada olahraga. Jadi sekolah kalau bisa siapkan aja Bu. Adapun misalkan orang tua mau disiapkan ke orang tua masing-masing aja, siapin aja. Kalau saya insya Allah kalau misalkan udah ada gitu dari sekolah, mau beli gitu istilahnya. Karena kan pasti sewaktu-waktu dibutuhkan gitu itu. Gitu. Hanya itu saja Bu saran saya gitu. Kalau misalkan sekolah mau merencanakan siapin aja apa namanya olahraga atau misalkan batik, apa namanya bikinkan aja atau diadakan aja gitu. Adapun untuk orang tua membeli itu dikembalikan ke orang tua masing-masing gitu. Tapi kalau udah ada pasti juga ketika melihat pasti beli. Kalau udah ada cuma kan anak tersebut sekolahnya yang belum masuk. Nanti saya share di grup ukuran-ukurannya. Sama ini Bu, nemtek. Ada sewaktu-waktu kan ada pertemuan gitu. Tapi itu dikembalikan ke sekolah, gimana baiknya atau dikembalikan ke orang tua. Karena Bapak, ya, Ibu, kalau gini, saran saya mah Bu, seperti itu gitu. Begini Bu, Ya. sebentar minta waktu 2 menit aja. Untuk seragam sekolah, kaos dan batik. Kaos dan batik nanti akan di-share yang mau memesan, karena itu harus dipesan ukurannya apa. Nanti akan di-share di grup kelas 1. Yang batik berapa orang, ukurannya berapa, terus yang kaos olahraga juga berapa orang. Kemarin saya ke sana ke tempat batik. SD yang lain sudah ada yang pesan kalau batik itu. Tapi ke SD kita memang belum. Terus kemarin ditanyain, Pak Sulian kapan ini batik, kapan untuk Sukanegara? Belum, nanti karena rapat orang tuanya baru mulai hari ini, saya bilang gitu. Tapi alangkah baiknya memang harus punya sih, harus nanti juga kata tadi kan udah dibahas suatu waktu pasti ada pertemuan gitu ya. Berarti nanti akan dibuatkan listnya ya. Diisi aja. Iya, di list aja. Jadi orang tua yang
Orang Mau tua. beli kalau ada listnya bisa tinggal diisi aja gitu. Ya, ya. Isi, Itu ya. mungkin lanjut, Bu In. Ya. Masih ada lagi yang masukan-masukan? Ibu kereteg hate sok budalkeun bae aya dari dia. Sudah semuanya? Sudah. Bisa yang membacakan Kalau udah, gimana kita. non Pak Sulen? Sudah. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan maaf pisan ya sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau ke mana saja silakan keluar. Meeting Zoom-nya. Acara kita akhiri. Sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Pak, Bu semuanya. Ya.